Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji hanya milik Allah, Rabb Tuhan semesta alam yang mencurahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat Kies Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, kembali kita mengudara dalam program Kies, kisah inspiratif dan edukasi Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, yang pada hari ini kita mengikuti kegiatan bersama dengan Bapak Kasih Pontren, ya alhamdulillah, yaitu Bapak Sahria Putraga. Bagaimana kabarnya Pak Tengku Sahria Putraga? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Pak Anwar, yang pada hari ini kita dapat bersua kembali di program Pokes Kies, ya. Semoga Kies tetap menyala sepanjang kehidupan. Ya, amin, amin, amin. Nah, insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan berbicara tentang masalah pendidikan yang ada di pesantren. Dan insya Allah sahabat Kies yang dirahmati oleh Allah, tentunya jangan dilewatkan kegiatan program ini, karena ini sangat penting, apalagi sebagai pimpinan, sebagai direktur, sebagai tenaga pendidik dan pengajar, kita harus mengetahui ini program-program yang sangat luar biasa. Di tahun 2025 ini memang ada program-program yang akan disampaikan oleh Bapak Sahria Putraga. Insya Allah sahabat Kies yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi kita akan mendengarkan paparan apa saja yang menjadi sebenarnya dasar-dasar, misalnya yang ada di pesantren yang hari ini yang sangat luar biasa dicetuskan, misalnya program ramah anak gitu, Bapak Kasih ya. Benar-benar. Nah, jadi nanti insya Allah kita akan mendengarkan sarasehan ataupun program-program yang akan disampaikan oleh Bapak Kasih. Nah, sebelumnya kita akan sapa dulu ya Bapak Sahria Putraga sebagai Kasih PD Pontren yang hari ini membersamai kita. Bagaimana aktivitas hari ini Bapak Tengku Sahria Putraga? Aktivitas di seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren, alhamdulillah berjalan aman, damai, karena kami di seksi kami memang tidak terlalu banyak kegiatan yang semestinya didukung oleh pemerintahan, menyangkut sedikitnya masalah anggaran. Tetapi kami tetap berusaha bagaimana pesantren yang ada khususnya di Kabupaten Aceh Tengah ini tetap beraktivitas sesuai dengan harapan masyarakat dataran tinggi Gayo Kabupaten Aceh Tengah. Itu yang menjadi sebuah harapan kami ke depan. Mudah-mudahan pesantren yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Tengah ini dapat terus bersaing, bahkan di ranah tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Itu menjadi sebuah harapan kita. Amin, amin. Kira-kira nih sejauh ini apa yang sudah dilakukan? Apakah ada monitoring tuh untuk pesantren-pesantren yang ada di wilayah tengah ini? Alhamdulillah Pak Anwar, kita beberapa hari kebelakangan ini juga kita mengunjungi beberapa pesantren yang pada intinya pesantren tersebut ingin merubah mungkin statusnya dari pesantren yang berbentuk salafiyah hanya khusus mempelajari kitab kuning, yang mereka terkadang-kadang juga muncul ingin menjadi pesantren yang lebih lebih berkembang dari segi jumlah santrinya. Tentu salah satu pesantren itu kita harus membuat yang modelnya pesantren terpadu atau diistilahkan dengan pesantren modern, yang ada sekolahnya atau madrasahnya. Betul. Itu yang menjadi sebuah harapan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, karena yang namanya pesantren itu kita bukan hanya butuh pendalaman ilmu agama, tetapi juga kita butuh di proses pendidikannya. Yang selama ini terkadang-kadang orang tua kita hanya mungkin mengetahui bahwa di pesantren itu hanya memberikan pendalaman-pendalaman ilmu agama, baik kajian-kajian, hafalan-hafalan ayat-ayat Al-Quran,
maupun kita kuning, tetapi bagaimana di proses pendidikan ini tetap kita tingkatkan. Ya. Artinya bukan hanya di agamanya, tetapi di umum juga kita harus mengembangkan, khususnya yang berada di wilayah pesantren atau disebut kalau kita di Aceh ini Dayah. Kalau melihat jumlah pesantren yang sangat signifikan hari ini di wilayah tengah ini gitu ya, ada bermunculan gitu pesantren-pesantren yang insya Allah bisa untuk merubah pemikiran anak generasi kita ke depan gitu. Kira-kira nih jumlah pesantren yang ada di wilayah tengah ini sejauh ini berapa yang sudah ada masuknya yang secara database gitu dikasih kita? Sebenarnya pesantren ataupun dayah ini ada dua instansi yang cukup berperan. Ya. Pertama khususnya di Provinsi Aceh ada namanya Dinas Dayah. Dinas Dayah. Bahwa Dinas Dayah ini mereka wajib mengeluarkan yang namanya SKT, surat keterangan terdaftar. Itu bagi memang model sistem pendidikan yang ada di desa ataupun di kampung itu bersifat majelis taklim atau balai pengajian. Balai pengajian. Itu hak Dinas Daya itu hanya mengeluarkan semacam SKT namanya, surat keterangan terdaftar. Sedangkan kita di seksi pendidikan diniyah pondok pesantren di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah itu punya hak untuk menyelesaikan beberapa proses tahapan ijab operasional bahwa pesantren itu tidak lagi ilegal. Maka pesantren yang pada hari ini yang kami ketahui sesuai menurut data itu terdapat 37 pesantren yang memang sudah dikeluarkan ijobnya resmi dari pusat dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Masya Allah. Dari 37 ini tidak semua model bentuk pesantrennya memiliki pendidikan madrasahnya ataupun sekolahnya. Hanya beberapa pesantren yang bisa dikatakan sebagai pesantren modern atau pesantren terpadu. Artinya ada pendidikan dayahnya, ada pendidikan madrasahnya. Kalau ininya apa namanya? Bagi mungkin karena ada sebahagian nih teman-teman kita dari ustadz-ustadz, tengku-tengku guru kita yang hari ini yang pingin buka nih pesantren, itu berarti harus mengurus ijab dulu gitu ya? Iya, ada beberapa syarat yang sudah ditentukan. Itu tetap kita buka peluang. Kalau memang ada berkeinginan membuka pesantren ataupun dayah, ya kita ikuti aturan sesuai menurut juknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena kita tidak semerta-merta untuk memberikan semacam keringanan di dalam memberikan ijab. Tentu ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kami lakukan, bahkan turun ke lapangan untuk memverifikasi data apakah itu sesuai dengan apa yang sudah dilengkapi. Itu juga merupakan kami membangun kerjasama ke depan antara pihak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah dengan pihak Majelis Ulama Aceh ataupun ketua ketua NPU. Demikian juga kami membangun kerjasama dengan Kepala Dinas Dayah. Agar pesantren ke depannya tidak ada sesuatu yang kita curigai yang bersifat negatif. Kita ingin di pendidikan pesantren itu memang betul-betul untuk mengembangkan generasi harapan kita yang berilmu, beriman, dan bermutu dunia dan akhirat. Itu jadi sebuah harapan. Masya Allah. Kalau ini Pak Kasih, apa tuh? Kalau sekiranya nih, kan mungkin ada yang bertanya nih, kalau kami udah punya ijab nih, apa sih sebenarnya keuntungan kalau kita pesantren kita itu sudah memiliki ijab gitu? Kiranya nih, kan mungkin ada yang bertanya nih, kalau kami udah punya ijab nih, apa sih sebenarnya keuntungan kalau kita pesantren